A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. As-satidatil fudhala. Ada Ustaz Afta, ada Ustaz Dadang. Kita masuk di pertemuan ke-9 surat At-Tin. Kita mulai sebelumnya mungkin Ustaz Dadang ya bisa membaca surat At-Tin, kemudian kita membaca tafsir Jalalain. Ahlan Syekhuna Al-Karim. Tafadhal mashkuran. Oke, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Syekhana Ustaz Dadang ala tilawah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz Nizar bisa bergabung, sudah kami on-kan mikrofonnya. Ya, Ustaz. Ahlan. Idul Fitril Mubarak. Idul Fitril Mubarak. Mubarak insyaallah. Masya Allah Ustaz Karnawan, ahlan wa sahlan, mikrofonnya sudah kami nyalakan. Ahlan fik. Gimana Ustaz di Wonogiri, Ustaz? Sedang di Wonogiri? Iya, di Wonogiri. Masya Allah. Enggak mudik, Ustaz ya? Kemarin Fitri ini balik lagi ke Wonogiri. Masya Allah. Ayuhal ihwani al-qurama, kita mulai dengan tafsir Jalalain ya. Suratut-Tin, surat At-Tin, makiyatun aw madaniyah, wa ayatuha thamani ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun. Ay al-ma'kulaini au jabalaini bisyami yumbitani al-ma'kulain. Jadi tafsir watini wa zaitun yang masyhur ya. Yang masyhur adalah watin buah tin. Manis ya rasanya ya. Wa zaitun buah zaitun rasanya agak pahit. Tafsir yang kedua, tin itu nama gunung. Zaitun juga nama gunung, di mana di kedua gunung tersebut tumbuh buah tin dan buah zaitun. Tapi ini tidak dirojihkan kebanyakan mufassirinnya. Jadi tin buah tin, zaitun buah zaitun. Wa turi sinin dan Jabal Tursina, alladzi kalamallahu ta'ala alaihi Musa. Gunung di mana Allah berbicara kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Gunung Tursina. Dan sinin ini artinya adalah yang terberkahi dan yang indah dengan buah-buah yang
pohon-pohon yang berbuah. Jadi ini arti dari tursina ya, sinin seperti itu. Ahlan wa sahlan, ini ada juga yang bergabung ya, bernama saudara kita Umbara Kelana. Silakan bergabung, monggo, mikrofon bisa aktif, nanti bisa diskusi. Kemudian wahadzal baladil amin. Al baladil amin dikatakan di sinilah Makkah li amni nasi fiha jahiliyatan wa islaman. Ya, sampai ketika masa jahiliyah pun orang nggak berani bermacam-macam di Mekah. Kalau di Mekah berarti nggak ada perang, ya kan? Apalagi setelah Islam. Ya, seperti itu. Jadi ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Allah bersumpah menggunakan tin, buah tin, ciptaan Allah. Zaitun, ciptaan Allah, tanda kebesaran Allah. Tentu tin dan zaitun itu bagi orang Arab adalah pokok ya. Maksudnya pokok bukan artinya dia makanan pokok seperti kurma, tetapi dia inti. Artinya orang itu menggunakan minyak zaitun untuk celupan idam. Ya, artinya itu urgent bagi mereka. Artinya ini tanda kebesaran Allah. Turisinin juga tanda kebesaran Allah. Kemudian hadzal baladil amin, Mekah juga tanda kebesaran Allah. Dan itu tanda kebesaran yang sifatnya adalah menyeluruh ya. Orang-orang pada lihat, pada tahu, pada merasakan. Setelah Allah bersumpah dengan 4 makhluk besar ciptaannya, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana ay jinsal insan fi ahsani taqwim. Ta'dilin li suratihi. Ya, ciptaan yang agung itu manusia. Dengan apa itu? Dengan akal. Ya. Di mana mau tin, mau zaitun, mau turisinin, mau baladin amin, semuanya itu benda mati. Tapi manusia ini adalah khalifah, memiliki akal. Thumma radadnahu asfala safilin. Ai fi ba'di afradi asfala safilin kinayatun anil harami wa dhaf. Asfala safilin adalah lemah, haram, tua. Fayankusu a'malul mu'min an zamanis syabab. Ya. Sehingga orang kalau sudah tua, pahalanya untuk berbuat amal, kekuatannya untuk berbuat amal soleh itu berkurang. Ya. Tidak seperti zaman muda. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun ghairu maktub. Tetapi orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang selalu ingat Allah dan bertakwa, di hadis dikatakan, idza balagal mu'minu minal kibari ma yu'jizu anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Orang yang beriman ketika masa muda dan beramal soleh ketika masa muda, punya wirid amalan soleh. Kemudian ketika tua dia tidak bisa melakukan amalan soleh yang dia lakukan ketika muda, pahalanya tetap ditulis ketika masa tua. Makanya asfala safilin itu kan masa tua. Tidak bisa beramal lagi. Tapi orang yang iman dan amal soleh ketika muda, ketika tua nggak bisa, tetap dihitung pahalanya. Tapi amalan yang mustamir, yang istiqomah. Seperti itu. Fama yukadzibuka ayyuhal kafiru ba'du ba'da ma dzukira min khalqil insan fi ahsani surah thumma raddihi ila ardil umri ad-dari alal qudrati alal ba'thi biddin bil jazail masbuqi bil ba'thi wal hisab. Ai yukadzibuka itu apa yang menjadikan kamu mendustakan tentang din, tentang hari kiamat, padahal kamu sudah diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Kemudian Imam Jalalain mengatakan kamu dari lahir kesempurnaan menjadi kuat, dari kuat menjadi tua. Jadi pertama manusia itu nggak ada. Terus jadi bayi itu lemah. Terus jadi dewasa itu kuat. Terus jadi kuat ke lemah lagi. Lah, fase-fase ini kata Imam Jalalain menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Ya, dari nggak ada jadi ada. Terus dari ada lemah menjadi ada kuat. Ada kuat jadi ada lemah lagi, terus nggak ada lagi. Ini kan
fase-fase ini kan menunjukkan Allah bisa membangkitkan. Kau mengadakan dari tiada, kemudian merubah jadi kuat, kemudian berubah jadi lemah. Lah ini setelah kita tahu diri kita manusia, akal kita bisa berubah-ubah fasenya, ada ke tiada. Terus apa yang menjadikan kamu dusta gitu? Kenapa kamu nggak menjadikan keadaan ini, kejadian ini itibar bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan? Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, seperti itu. Ahkamul hakimin ay huwa aqdul qadhin, yang maha memberikan hukum dan keputusan. Dalam hadis dikatakan man qara'a watini ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ketika akhir ayat fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu disunahkan mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tetapi siron saja. Nah, ini kurang lebih tafsir dari ayat surat Watin. Kemudian kami mempersilahkan waktunya untuk memulai tadabbur. Mungkin Ustaz Afta, silahkan dimulai Ustaz. Ahlan. Mikrofonnya dinyalakan Ustaz. Dipencet hijaunya. Iya. Bismillah. Ya. Dari tini wa zaitun, terus wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwasanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ketika setelah Allah menyebutkan kebesarannya juga tak lupa menyebutkan juga bahwasanya Allah itu juga menciptakan manusia, dan itu juga salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tumbuhan tersebut memiliki nyawa, terus manusia juga memiliki nyawa. Tidak ada yang bisa menciptakan nyawa, karena di zaman sekarang ini banyak sekali manusia bisa misalkan menciptakan elektronik ataupun menciptakan robot, tapi mereka tidak memiliki yang namanya hati. Setelah itu karena manusia ini dia spesial, ya saya mungkin ngambil yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hajadat. Jadi manusia itu seperti apapun dia adalah manusia yang terbaik. Ya. Dia dilahirkan ke bumi ini karena dia itu adalah seorang pemenang, karena dia adalah yang Allah istilahnya. Ya adalah ciptaan yang terbaik di antara banyak sekali saingan-saingan itu. Jadi kita wajib bersyukur, dan karena kita ini manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di bumi ini, maka sudah selayaknya kita juga berusaha untuk beramal untuk mencari apa yang paling baik untuk kehidupan kita di sini, karena kita diciptakan di sini untuk beribadah dan tidak untuk main-main. Kadang ada orang yang mengeluh, wah saya diciptakan di bumi ini, misalkan dia ada kecacatan ataupun ada kekurangan, dia mengeluh, ya entah itu apapun segalanya, tapi dia itu adalah ciptaan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka tidak ada yang namanya istilah minder, entah itu dia kekurangan dari segi apapun, yang penting tetap bersyukur. Seperti itu Ustaz. Mungkin itu sekian Ustaz yang dapat saya sampaikan.
luar biasa dari Ustadz Afta tadi yang anak garis bawahi adalah nyawa tadi ya. Mau teknologi secanggih apapun di dunia ini, nyawa itu jadi ayat Allah yang manusia itu nggak akan pernah bisa untuk sampai kepada rahasia ruh gitu ya. Dan mentafakuri ruh ini membuat kita tunduk di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi salah satu tadabbur dan tazkiyah dari Ustadz Afta adalah kita tidak boleh minder dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita. Ada dari kita yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Itu tidak boleh kita mengeluhkan dengan itu semuanya, karena Allah telah memberikan porsi yang terbaik bagi setiap diri manusia itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut kepada para asatid yang hadir, kalau anak pribadi ya melihat di Asfala Safilin. Asfala Safilin ini kalau kita buka tafsir-tafsir ya yang agak mutawal sedikit atau mutawasid seperti tafsir Al-Wasid karangan Syekh At-Tantawi. Kemudian kami balikkan manusia ke keadaan yang paling rendah. Itu maksudnya manusia jadi tua lemah. Ya, terus ada juga tafsir saya jadikan manusia itu melenceng dari fitrahnya. Ya kan? Tadinya bertakwa jadi fasik, darinya beriman jadi kafir. Artinya intinya dari keadaan baik ke keadaan buruk. Tapi keadaan buruk itu tidak akan terjadi bagi yang beriman dan beramal soleh. Bahkan tidak hanya itu, Allah menjanjikan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terpotong. Jadi dari keadaan sehat ke keadaan lemah, ini bisa jadi lemah artinya veteran, lemah artinya tua atau sakit atau pikun. Bisa juga lemah ini artinya adalah lemah, yaitu lemah iman. Ya. Dua-duanya solusinya adalah yakin sama Allah, tawakal sama Allah. Itu diwakili dengan illalladzina amanu, pasrah sama Allah. Kemudian wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat artinya adalah selalu beramal baik, selalu beramal soleh. Jadi anak pribadi ya menghighlight ya bahwasanya surat Wat-Tini ini pertama adalah Allah memberikan kita optimisasi. Kamu itu makhluk terbaik, asal takwim. Dan kamu akan sukses dalam hidupmu, baik itu dunia maupun akhirat. Dua saja intinya. Yakin sama Allah, terus berbuat. Jangan males, terus berbuat baik. Terus beramal soleh, bertaubat, istighfar, jatuh, taubat lagi. Semuanya intinya ingat Allah, lakukan yang baik. Wis hidup itu intinya dua itu. Ini yang kami pahami. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, monggo silakan. Ustadz Karnawan atau Ustadz Nizar dulu, silakan. Mikrofon yang paling duluan dinyalakan. Silakan. Ayo. Ustadz Nizar, ayo. Ahlan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Wa fikum Sayyidil Karim. Ya, Ustaz. Hilang mendadak. Ustaz, Ya. saya baru bisa mentadaburi sedikit ini, Ustaz. Ahlan. Di kalimat, nah, hampir seperti yang antum katakan tadi, Ustaz. Saya tertarik atau saya masih terfikirkan dari ayat summa radatnahu asfala safilin. Maka kami kembalikan kepada titik rendah gitu ya, Ustaz. Kalimat rodatna itu apakah betul-betul maknanya kembali atau tidak? Kalau kembali itu kan artinya sebelumnya pernah terjadi gitu, Ustaz. Pernah terjadi, betul. Padahal kan sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi
hakikat manusia itu sebetulnya apa? Asfala safilin atau ahsani takwim? Ini yang pertanyaan di hati saya tadi. Dia ahsani takwim atau asfala safilin. Maka kalau Anda lihat rodatna itu ternyata bukan betul-betul kembali, tapi hal yang mau tidak mau kalau itu dikembalikan makna tua atau lemah, berarti manusia itu sunnatullahnya dia akan kembali kepada lemah. Tapi hakikatnya adalah ahsani takwim. Sebagaimana Nabi Adam kan, kayak kita semuanya manusia pernah di surga, gitu kan? Nabi Adam pernah di surga, kemudian dikirim ke dunia untuk dikembalikan lagi ke surga. Berarti hakikat tempat tinggal manusia adalah surga. Nah, Allah Ta'ala ingin manusia kembalikan ke surga, tapi bukan dengan apa ya? Dengan Allah Ta'ala ciptakan gitu saja, terus Allah Ta'ala tentukan gitu. Tapi Allah Ta'ala ingin kamu kembali ke surga dengan keimanan yang penuh, dengan perjuangan, dengan amal yang maksimal untuk kamu bisa kembali. Maka ahsani takwim itu Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai makhluk yang yang kokoh, yang lengkap, yang derajatnya tinggi. Tapi itu nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan sekedar kita menerima takdir seperti itu. Tidak, tapi ada kekuatan, ada perjuangan illal ladzina amanu. Masya Allah. Iya. Ada perjuangan iman, ada perjuangan. Jadi kembalinya kita itu, kita nggak bisa kembali kepada ahsani takwim kalau kita tanpa iman dan amal. Artinya manusia itu intinya gini, kalau manusia itu nggak iman dan amal, dia nggak mungkin bisa ahsani takwim gitu. Iya. Allah Ta'ala menentukan kita pada sesuatu, maka kita respon sesuatu itu dengan baik pula, sehingga kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, ya sunatullahnya akan lanjut. Kita akan kita akan lemah suatu saat, kita akan tua suatu saat. Jadi gambarnya ya? Kembalilah sebagaimana Allah Ta'ala mengharapkan untuk kita. Sebagaimana kita diharapkan untuk kembali lagi di surga. Kan makna taubah itu kan kembali. Artinya kita kembali kepada tempat kita yang dulu, yang Nabi Adam pernah ditempatkan di situ, yaitu surga. Itu sih tadabbur saya. Artinya, kalau pribadi ya, saya pengen ahsani takwim, ya harus dengan iman dan amal itu. Kalau tanpa iman dan amal, saya diam-diam saja, sebagaimana Allah Ta'ala, sebagaimana udah kita selalu terima saja, ya nggak bisa untuk kembali ke situ. Berarti ahsani takwim tadi, kalau dengan dimensi antum tadi, takwim di sini bukan hanya sekedar jasad ya, tapi maksudnya manusia ini punya status yang tinggi gitu kan? Ya status. Ya. Kalau kita ngikuti Jalalain kan, ketika beliau mengatakan ahsani takwim ini kan takdilin li surat, jadi lebih kepada sisi fisik aja gitu, ya kan? Iya. Jadi ini faedah ya dari Ustadz Nizar, nanti bisa kita cek juga ya di literasi tafsir, tapi ini menarik ini untuk dikaji, ini betul sekali. Karena ketika kita maknai ahsani takwim seperti tafsir Jalalain, yaitu adalah fisik, artinya yang Anda pahami bahwasanya kita sebagai manusia itu secara fisik sudah diberikan segala instrumen untuk beriman dan beramal soleh. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau kita akan bisa, kalau tidak kita akan bisa. Ini kalau kita lihat sisi takwim sebagai instrumen fisik. Tapi kalau kita luaskan dimensinya ahsani takwim ini, seperti dikatakan Ustaz Nizar tadi, artinya kita ini aslinya penghuni surga, tapi kalau mau ke surga kita mau amal atau tidak, gitu Ustaz Nizar kan ya? Iya. Oke, barakallahu fiik Nizar. Nanti kita sama ini sedikit. Ahlan. Sama makna ini rodatna itu apakah betul-betul kembali atau tidak ini?
Ini yang saya pikirkan saja. Kalau kembali berarti nanti ditakutkan ada orang-orang pesimis yang mengatakan ya emang kita itu aslinya asfala safilin gitu. Kami rendah. Jadi takut orang malah pesimis. Artinya intinya ya apakah itu betul-betul kembali rodatna, makna rodatna itu secara bahasa apakah kembali? Oke. Untuk atau rodatna sebetulnya manusia enggak seperti itu. Nah. Untuk rodatna ini kalau kita buka tafsir kebanyakan kita kembali manusia ke fase lemah. Jadi kembalinya bukan ke ahsanut takwimnya. Ahsanut takwim ini adalah konstruksi bangunan manusia secara utuh. Itu ahsanut takwim, di mana manusia unggul dengan akal. Tapi rodatna ini artinya keadaan manusia. Nah, kalau kita melihat ada ayat lain kan, kita menjadikan manusia itu dari lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi gitu kan. Jadi awalnya manusia memang lemah, tapi lemah ini tidak berkontradiksi dengan ahsanut takwim. Karena lemahnya manusia ketika bayi itu sudah ada akalnya. Jadi lemah itu sudah ada ahsanut takwimnya. Jadi lemah dari sisi fisik, tapi dari sisi konstruksi bangunan manusia secara itu ahsanut takwim gitu loh Syekh Nizar. Ya, paham. Ya. Jadi jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Syukran, afwan. Alhamdulillah. Barakallahu. Mungkin sedikit tambahan yang tadi yang saya baca di tafsir Tabari, bahwasanya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba, itu min dha'fin itu dari nutfah ternyata. Oke. Nutfah. Ya. Ya. Berarti kembali seperti nutfah, maksudnya yang tidak kuat, tidak memiliki kekuatan. Betul. Artinya ya nutfah itu malah ghayatun fil dhafi kan, enggak memiliki apa-apa. Ya. Tapi antum bisa buka tafsir lain kan, Tabari menyebutkan beberapa qaul itu. Mungkin ada juga baca juga dhafin itu masa bayi gitu. Bayi. Itu mafi ta'arud saat itu membabi ikhtilaf tanawu. Bisa ikhtilaf tadad. Jamil. Barakallahu fikum Syidi. Baik, Ustaz Karnawan, ahlan wa sahlan Ustaz. Tangan suara antum ini. Ahlan bik Ustaz. Ya, Ustaz. Masih di aksani takwim ya Ustaz ya, tentang apa namanya manusia bebas. diciptakan dengan. Saya coba untuk merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat ya tubuh yang sangat baik begitu ya. Betul. Dengan buat misalnya ya. Di tempat saya ini kan banyak sekali pagi gitu depan saya ini. Itu kan ketika ditanam di tempat yang putus ya suaranya ya? Misalnya halo, putus jelas suaranya. Ayo, agak kencang Ustaz. Oh iya. Kalau tumbuhan begitu ya, tumbuhan itu kan ditanam di tempat yang sama, kemudian kasih pupuk air yang sama, itu tumbuhnya beda Ustaz gitu. Wah, ya. Misalnya dengan tangan kita itu kan Allah Subhanahu wa taala buat ya panjangnya sama, kaki kita juga sama gitu. Juga seperti itu yang lainnya. Nah, kalau misalnya seperti itu ya, alangkah sulitnya bagi kita untuk bergerak gitu. Ada seorang ya itu buat bata, kemudian angkat itu terlalu berat, kemudian kecetit sehingga kaki yang sebelahnya lebih panjang. Itu juga menimbulkan problem tersendiri. Ada lagi juga
apa namanya antara kaki kanan dan kaki kiri, ya telapak kaki kanan dan kaki kiri itu berbeda besarnya. Masya Sehingga Allah. ketika mau beli sepatu atau sandal itu juga agak kesulitan gitu ya. Ukurannya yang pas kesulitan. Nah, Iya, iya. nah ketika Allah Subhanahu wa taala apa namanya, tubuh yang presisi yang sangat luar biasa. Dan itu kalau kita saja itu bisa gitu ya. Mungkin kita akan melihat bagaimana para tukang itu kalau membuat kayak tukang kayu dan sebagainya, ngukur rumah gitu. Itu kan kalau nggak presisi nanti juga masangnya itu juga kan sulit. Ini sekedar masih apa namanya skalanya rumah, tapi kalau tubuh itu kan sangat detail sekali. Betul, betul. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang itu ya tentunya harus mengingatkan bagi kita untuk selalu bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian dikasih tempat yang mulia. Kalau kita hubungkan dengan apa namanya dengan dua ayat sebelumnya, Turisinin wa hadzal baladil amin. Itu dua tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang menjadi rahasia itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dua tempat itu. Kalau beberapa keterangan yang saya dapat itu karena dia ini saja. Kalau di Bukit Tursina itu tempat diturunkan Nabi Musa Betul. apa namanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Itu. Kalau Allah Musa. Kemudian wahadal baladil amin, maka Mukarramah itu juga jumlahnya juga masih ada kaitannya dengan wahyu juga, gitu kan? Ya. Maka ya apa namanya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala diimbangi dengan apa namanya interaksi kita tentunya apa namanya, kemuliaan itu akan membuat kita menjadi bertambah gitu. Itu yang apa namanya tanda perbedaan dari yang unik dari Ustaz Katawan ini, beliau memisalkan dengan kehidupan sehari-hari saja. Kita melanjutkan saja. Kalau misalkan bayangkan ya, kalau rambut ini panjangnya nggak ada batasnya. Terus gigi ini coba panjangnya itu nggak bisa dibatasi tuh. Tumbuh terus. Ya, kita nggak bisa bayangkan ya kalau gigi itu tumbuh terus alis ini tumbuh terus rambutnya. Kenapa kok rambut yang ada di kepala itu panjangnya beda dengan rambut yang ada di hidung ya? Bayangkan kalau rambut di hidung itu segondong rambut di kepala itu. Kita mungkin nggak bisa bernafas kan? Kenapa gigi itu kok tumbuh terus itu? Kenapa gigi nggak tumbuh seperti rambut itu ya sampai panjang banget ke bawah gitu kan? Kuku itu kenapa kok juga tubuhnya nggak panjang banget? Itu semua memang nggak masuk logika akal ya. Iya, saintis itu cuma bisa meneliti, tapi dia nggak bisa menjadikan itu. Misalkan, oh penyebabnya kuku tumbuh ini, penyebabnya manusia itu bertemunya sel ini dan sel ini. Mereka cuma bisa tahu gitu aja, bisa bikin selnya dan jadi orangnya itu nggak bisa gitu. Mereka cuma sekedar mengira-ngira sebabnya, tapi membuat penyebabnya kemudian mengaitkan sebabnya itu nggak bisa. Ya itu Masya Allah ya dari Ustaz Kawan tadi. Masya Allah tabarakallah, jazakallahu Ustaz. Ya Ustaz Dadang Irsyam. Hadir Ustaz. Alan Aslan. Suara masuk Ustaz. Suara masuk, bisa diangkat suaranya. Alan. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memberikan point of view Ustaz. Tadabbur dan Hadir. Jadi yang kami temukan dari tadabbur kali ini yaitu ketika ada sumpah Allah ini ada 4 hal ya yang mendapatkan sumpah Allah kali ini. Pasti kita menemukan kesamaan di setiap ayat. Itu kalau semuanya kita nggak nemu, ya itu mungkin kitanya aja. Kalau di sini kami memandangnya sebagai tempat, Zat, kalau kali ini.
Jadi Atin itu menurut beberapa tafsir, Atin itu tempat yang ada di Suriah. Karena di Suriah dulu banyak ditumbuhi pohon Atin. Azaitun itu di Baitul Maqdis, Palestina, dan mungkin sedikit dari Lebanon. Turi Sinin itu Mesir, terus terakhir ini Mekah Mukarramah. Tapi di antara 3 tempat yang disebut di awal, itu beda dengan tempat yang disebut di akhir. Mekah itu disebut Al-Baladil Amin. Mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Mekah itu akan menjadi tempat yang aman sampai akhir zaman. Sedangkan tempat-tempat yang awal kan pergolakan politiknya dan sebagainya itu banyak. Kenapa kok disebut Al-Baladil Amin? Ternyata kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim, itu merupakan doa dari Nabi Ibrahim, yaitu yang mendoakan anaknya, yang mendoakan keturunannya agar Mekah dan sekitarnya menjadi kota yang aman. Syaratnya man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi masih balik ke rentetan ayat ini, kenapa kok disebut amin? Ya karena amanah kepada siapa? Ya billah sampai terakhir. Billah wal yaumil akhir, berarti dari Allah kepada Allah sampai iman-iman kepada yang lainnya. Artinya pelajaran yang bisa kita dapat ambil, kita akan disebut orang yang aman di dunia dan di akhirat itu ketika beriman. Kenapa kok Mekah Mukarramah? Ya sampai sekarang kita melihat dipakai untuk ibadah, terlepas dari urusan politik dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau refleksi di surat-surat terakhir At-Tin ini kan mirip dengan surat Al-Asr ya, Zat. Betul. Kalau semuanya kita menjaga keimanan kita istiqomah dengan keimanan kita, insya Allah pasti ada jalan keluar. Ini senada dengan asbabun nuzulnya, Zat. Ketika kami sedikit membuka asbabun nuzulnya Imam Suyuti, seperti yang antum jelaskan, Zat. Yaitu bahwasanya Rasulullah pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Rasulullah kalau semuanya kita ini nanti di waktu tua nggak bisa amal soleh. Kita nggak bisa, kita dulu ngafalin Quran, tapi sekarang kita udah lupa-lupa, nama sendiri aja udah pikun gitu ya. Atau enggak, kita dulu sering sholat tahajud, tapi sekarang di ICU, gerak aja nggak bisa, apalagi ini dan lain sebagainya. Maka keluar ayat ini untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang alladzina amilu qabla an tadhhaba uquluhum, yang mereka beramal soleh sebelum mereka dikembalikan lagi ke keadaan yang lemah, ke keadaan yang seperti halnya bayi yang cuma bisa ngerangka, ngerengek dan sebagainya. Bedanya kalau yang pertama nggak ada taklif, yang kedua ada taklif, tapi sama-sama lemah secara fisik. Nah, intinya manusia akan aman di dunia, akan mulia ketika beriman dan beramal soleh. Dan nanti di waktu tua akan ada yang jaga, akan tetap aman dan sebagainya. Kapan? Ketika beriman dan beramal soleh, ketika waktu muda. Jadi Nabi Ibrahim itu menanam untuk putra-putrinya, mendoakan putra-putrinya, beramal soleh, kemudian mendoakan putra-putrinya. Artinya kan menanam sejak dulu. Mekah didoakan menjadi tempat yang mubarakah kan bukan 1-2 malam, tapi didoakan dari zaman Nabi Ibrahim, sumaya lunahu, terus setelahnya didoakan dan dipakai untuk ibadah. Maka kalau kita di usia muda ini sering ngaji, kalaupun seumpamanya kita di usia tua ini terhalang untuk ngaji karena apa dan sebagainya, insya Allah karena keistiqomahan kita
akan mendapatkan pahala yang sama. Dan insya Allah akan dimudahkan untuk sholat, untuk ibadah ketika manusia di usia tua itu mungkin bahkan mereka masih memikirkan ekspansi bisnis dan sebagainya. So demikian. Masya Allah, poin intinya itu yang membuat kita jelek adalah keamanan itu adalah buah dari keimanan saja. Bukan hanya keimanan yang sifatnya yakin tersudah, ya kan? Tapi keimanan yang memang dibarengi dengan amal soleh, itu saja. Barakallahu fikum, Ustaz Al-Karim, mumtik dan mufid, Masya Allah. Ustaz Azwan, ahlan. Izin bertanya, Tad. Oke, fadhal. Jadi kita tadabburi dan di tafsir banyak disebutkan wahadzal baladil amin. Itu maksudnya yang di tafsir Jalalain itu bagaimana, Ustaz? Saya masih kurang paham yang wahadzal baladil amin itu tadi. Maka di li amrin nasi biha, ya kan? Ya. Mana? Jadi jahiliyatan, Pak, Islaman maksudnya. Maksudnya gini, Ustaz. Di zaman jahiliyah, orang kafir Quraisy dan orang kafir Arab itu kalau sudah sampai Mekah nggak berani perang. Ketika Islam datang, kebiasaan itu, adat itu, aku sama Islam juga nggak boleh memulai perang di Mekah, kecuali kisos atau iqamatul hudud. Bahkan sekarang, antum tahu ya, di fikih haji itu kalau kita membunuh hewan ini, membunuh hewan itu, memotong pohon ini, ada dendanya kan? Ya. Ketika jahiliyah juga sama. Walaupun mereka itu musyrik, tapi mereka masih ada sisa-sisa ajaran Ibrahim. Tidak berani berperang sampai-sampai kalau ada orang membunuh di zaman jahiliyah itu, terus lari ke Mekah, baru nanti akan diikop setelah dari itu. Terus yang ini tentang Mekah itu sebagai tempat yang aman. Tapi pas ya kita di Mekah, saat anak sudah tahu ya di Mekah itu ternyata juga penipu itu juga ada. Penipu juga ada. Dia misalkan menjanjikan hotel, ya, ada yang menjanjikan hotel gini sudah bayar puluhan juta, akan tetapi pas sampai sana dia nggak dapat hotel untuk jamaah umroh. Iya. Ya, terus juga pas di situ juga mungkin ada banyak jamaah yang hilang, ya, Ustaz Anas. Betul. Jamaah yang hilang. Nah, itu apakah menunjukkan keamanan? Itu maksudnya apakah keamanan seperti itu atau bagaimana? Jadi artinya keamanan yang ada di Mekah itu bukan artinya di sana nggak ada maksiat. Zaman Nabi itu ada yang zina juga. Zaman Nabi ada begal juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan regulasi khusus untuk Mekah, dan itu seandainya itu nggak ada, itu lebih parah lagi gitu loh, Ustaz. Halo? Halo, ya. Jadi itu bukan artinya nggak ada tingkat kriminal ada, tapi itu sudah dipangkas dengan adanya syariat yang Allah turunkan untuk menjaga Mekah gitu, Ustaz. Kayak hukuman hudud, kayak nggak boleh nggak boleh itu loh, mengganggu hewan-hewan di sana, memotong tumbuhan sembarangan. Kemudian kalau membunuh di Mekah itu mughaladhah diyahnya, nggak seperti di tempat biasa. Kayak ada kekhususan gitu. Oh, berarti ya memang beda, maksudnya kalau orang bermaksiat di Mekah itu mungkin dosanya lebih besar dibandingkan dengan lebih besar. Ya, kalau berbuat kejahatan juga ikopnya juga lebih besar gitu. Berarti yang seperti itu yang di. Iya. Dan itu membuat
persentase kriminal jelas lebih sedikit daripada negara yang lain gitu loh, Ustaz. Seperti itu. Tapi saya masih tertarik dengan perkataannya Salman Al-Farisi, Ustaz. Gimana itu? Yang innal ardala tuqaddisu ahad innama yuqaddisul amalu. Beda itu. Iya. Itu keamanannya Mekah tidak membuat orang Mekah itu spesial. Orang Mekah kalau maksiat kayak Abu Lahab ya tetap ahlu neraka. Ya, itu maksudnya seperti itu. Iya. Iya. Allah memberikan kekhususan itu kepada Mekah, bukan ahli Mekah. Bukan ahli Mekahnya. Mekahnya itu loh, tanah Mekah itu loh. Seperti itu. Siap. Oke. Jadi wallahu alam saja ya. Jadi itu wallahu taala alam. Saya kira poin yang bisa kita simpulkan bersama ya untuk kita mengakhiri majelis kita ini adalah keamanan dalam hidup, ketenangan, kesemuanya itu sebenarnya Allah memberikan dua hal. Amanu wa amilus sholihat. Ya kan? Yakni yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan selalu berbuat baik. Dalam kitab yang viral ya, di akhir-akhir ini ya, di video kata Ibnu Qassam ya, Rasail minal Quran, karangan Syekh Adham Syarqawi. Pada tahu ya? Itu, wah kalau antum baca, betul-betul semuanya itu tadaburnya itu keren semuanya. Nah, yang relate dengan pembahasan kita ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin itu kan juga termasuk aktivitas amal soleh kan, taubat kan. Beliau mengatakan gini, Syekh Adham Syarqawi itu. Orang tidak akan taubat, tidak akan banyak taubat kecuali dia telah banyak berdosa. Kenapa orang banyak bertobat? Karena banyak berdosa. Ya. Artinya orang yang berdosa tapi selalu tobat setelah berdosa itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya kita adalah selalu yakin sama Allah, selalu amal soleh. Nah, itu mungkin menjadi penutup ya di apa namanya pertemuan kita pagi hari ini. Sebelumnya kita semua saling memaafkan ya bi munasabati Idul Fitril Mubarak ya. Nah, Ikhlas ya. Kosong ya. Ustaz Azwar, oh ya, ada lupa Ustaz Azwar, coba antum kasih closing statement lah. Tadabur batin, closing statement. Closing statement. Ayo, Fadl. Terus kita tutup. Fadl. Mana Ustaz? Anak baru aja nih, baru 2 menit yang lalu ini. Ya, antum kolam surahnya Jamil soalnya. Ayo, Fadl. Orang Nigeria tuh. Ayo. Antum closing statement, batin terus kita tutup. Ayo, Fadl. Nah, Ustaz, mohon maaf Ustaz Asad semua, Ustaz Dadang, Ustaz Nizar, Ustaz Karnawan, Ustaz Afta, masyaallah, Ustaz Dia juga. Untuk Ustaz Atin ini, masyaallah, anak sendiri tidak karena tidak mengikuti dari awal, jadi sebagai closing statement-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Watini wa Zaitun wa Turi Sinin ya, berkaitan dengan tempat-tempat yang mulia yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut sebagai tempat diutusnya para nabi-nabi yang mulia. Maka kita semua adalah dari hal ini tentang kemuliaan dari tempat-tempat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala tersebut, agar menjadikan tempat kita sendiri ini juga tempat yang mulia sebagaimana nabi-nabi itu dengan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka tempat yang akan kita tempati juga akan menjadi mulia insyaallah. Demikian Ustaz. Taib. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana para anbiya mendapatkan kemuliaan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Azwar. Hadir Ustaz, masyaallah. Ustaz Nizar, syukran Ustaz Nizar.
Ustadz Dadang, syukron Ustadz Dadang. Ustadz Karnawan, syukron. Ustadz Afta, syukron kathiron. Naltaki insyaallah di surat selanjutnya. Alhamdulillah kita selesai di satu pertemuan surat ini. Afwan udah tak izinkan ya berbicara semua ya. Afwan. Tadi lupa. Jazakallah khairan kathiran. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf. Sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Jazakallah khair, jazakallah khairan kathiran. Tatim bilhamdalah. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah.